Selamat pagi, saudara. Saya sangat suka sekali untuk belajar, karena belajar itu sesuatu yang positif. Sekarang saya belajar seperti biasanya bukan hanya dari Alkitab, karena latar belakang teologi, tetapi saya juga seringkali belajar dari Gesetz, ya, hukum. Saya punya 2 buku yang isinya sama, yaitu tentang Grundgesetz dan juga masih Grundgesetz. Tapi ini revisi yang terbaru. Satu hal yang membuat saya tertarik yaitu artikel 6, ya, atau artikel 6. Di situ ditulis ehe family nicht eheliche Kinder. Ehe artinya menikah. Ya, menikah, family, keluarga. Nicht eheliche Kinder. Anak di luar perkawinan. Anak di luar perkawinan. Tetapi pertanyaannya di sini sebenarnya apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ehe? Ehe di sini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di situ ditulis ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Yang tertulis demikian, saya sangat menghargai hukum seperti ini, tetapi dalam pelaksanaannya di sini di Jerman banyak sekali ehe und Familie tidak berada di dalam perlindungan dari stat. Bahkan banyak ehe, ya, beberapa ehe dan famili yang saya tahu sama sekali tidak dipedulikan dan juga hak-haknya sama sekali tidak dibela. Walaupun yang tertulis demikian, ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Yang kedua, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvorderst ihnen obligende Pflicht. Jadi hak untuk anak-anak itu adalah kewajiban dari orang tua secara natural, ya. Über ihre Bestätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Di sini hak anak berada di bawah kewajiban orang tua. Hak untuk dilindungi dan juga diperlakukan sebagaimana anak-anak pada umumnya atau diperlakukan dengan wajar. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan saya di sini yaitu banyak kali hak orang tua diambil alih, diintervensi. Sekali lagi, banyak kali hak orang tua, bahkan kewajiban orang tua diintervensi tanpa memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengklarifikasikan atau menjelaskan sesuatu tentang hak dan kewajibannya sebagai orang tua di depan hukum yang berlaku. Itu hasil dari pengamatan saya. Walaupun di sini tertulis secara jelas, bahkan digaransi dari hukum yang berlaku bahwa hak untuk mengasuh anak adalah kewajiban orang tua. Tetapi pada pelaksanaannya seringkali kewajiban orang tua bahkan hak sekalipun diintervensi oleh stat. Sekali lagi saya katakan demikian. Itu pengalaman. Lalu yang berikutnya di situ ditulis gegen den Willen der Erziehung berechtigen dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes. Tapi tidak dijelaskan di sini dengan clear dan detail hukum mana, dasar hukum apa yang disebut sebagai eines Gesetzes von der Familie getrennt werden. Apa dasarnya sehingga seorang anak dipisahkan dari orang tuanya? Karena banyak terjadi yang saya saksikan baik di televisi maupun pengalaman dari orang-orang tertentu, anak dipisahkan dari orang tua tanpa memikirkan efek psikologi bahwa anak masih membutuhkan kasih sayang yang di situ tadi disebutkan bahwa natural Pflicht, ya, obligende Pflicht dari orang tua terhadap anak, tanpa mempertimbangkan efek psikologi
Maka ada beberapa kasus di mana anak dipisahkan dari orang tua tanpa mempertimbangkan psikologi anak dan juga tentu saja psikologi orang tua yang dipisahkan dari anaknya. Sekarang pertanyaannya, pada waktu anak dipisahkan dari orang tua, apa dasar hukum yang membuat sampai anak dipisahkan dari orang tua? Apakah karena orang tua tidak bekerja? Apakah karena orang tua tidak berpendidikan cukup? Apakah karena orang tua tidak mempunyai kekayaan secara material atau juga pengaruh secara sosial di lingkungan masyarakat, sehingga seringkali kita saksikan baik di televisi maupun acara-acara tertentu, orang tua dipisahkan dari anak hanya oleh karena secara sosial kondisi sosialnya tidak memungkinkan, bahkan orang tua tidak berasal dari latar belakang pendidikan yang cukup. Apakah itu dasar seorang atau beberapa anak dipisahkan dari orang tuanya? Coba renungkan sekali lagi. Apakah itu dasar hukum yang benar? Seorang anak atau beberapa anak, kalau orang tua mempunyai lebih dari satu anak, dipisahkan dari orang tuanya hanya oleh karena, sekali lagi, alasan sosial, ya, kemampuan materi, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu hal ini mempengaruhi cara orang tua mendidik dan mengasuh anak. Kalau orang tua dari latar belakang pendidikan yang cukup, tentu tahu dengan jelas bagaimana mengasuh anak. Tetapi kalau orang tua tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup sekalipun, apakah itu alasan untuk memisahkan orang tua dari anak? Oleh karena mungkin mastab atau ukuran yang berlaku dalam masyarakat kebanyakan mendiskriminasikan orang tua seperti itu yang dianggap tidak mempunyai kemampuan secara akademis maupun juga tidak mempunyai kemampuan dalam hal materi, sehingga anak-anaknya tidak diberikan kepada mereka ya untuk diasuh dan dididik secara langsung. Apakah secara hukum hal itu bisa diterima? Karena ada banyak orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sama satu dengan yang lain. Begitu juga dengan kemampuan sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya di situ dikatakan, Gegen der Willen der Erziehung berestigen dürfen Kinder nur aufgrund, ya, eines Gesetzes, tadi sudah saya baca, von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Pertanyaannya di sini, anderen Gründen itu apakah anderen Gründe yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, alasan-alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan, atau jangan sampai ada politik will dari personal interest, ya, dari seseorang atau grup tertentu yang kemudian menjadikan keluarga yang difokuskan di mana anak-anaknya diambil hak alihnya. Jangan sampai terjadi demikian. Oleh karena private interest keluarga-keluarga tertentu, anak-anaknya diambil alih hak asuh dari orang tua mereka terhadap mereka, dan itu bukanlah dasar hukum yang benar untuk memisahkan orang tua dari anak-anak. Selanjutnya, jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Pertanyaannya di sini, yang dimaksudkan dengan Mutter itu apa? Mutter artinya, definisi dari kata harus merujuk kepada perempuan, Mutter. Das heißt weibliche, dan juga tentu secara genital. Tentu perempuan yang lahir, ya, secara biologis dan genetik adalah benar-benar perempuan, bukan hasil operasi dan lain sebagainya kalau menggunakan kata Mutter. Pertanyaannya di sini, di Jerman ada pasangan, misalnya laki-laki menikah dengan laki-laki dan diakui dilegalkan. Perempuan menikah dengan perempuan juga diakui dan dilegalkan. Tentu secara biologis mereka tidak bisa menghasilkan keturunan atau anak. Jadi anak kalau hasil adopsi dari pasangan seperti itu, apakah anaknya Kinder atau tidak? Coba renungkan sekali lagi. Anaknya Kinder atau tidak dari pasangan homoseksual dan lesbian, di mana mereka tidak bisa menghasilkan keturunan, atau juga Zusammenleben, pasangan yang tidak menikah tetapi tinggal bersama. Apakah anak-anak mereka layak atau bisa disebut sebagai Kinder? Karena artinya menikah.
Tetapi di sini juga ada nomor ya atau penjelasan yang menjelaskan tentang kata muter. Muter artinya weiblich ya, perempuan. Bagaimana dengan pasangan sesama jenis yang tidak bisa menghasilkan secara biologis keturunan? Apakah anak-anaknya disebut ehe kinda atau tidak? Lalu selanjutnya, den unehelichen Kinder, artinya anak-anak yang berada di luar hasil perkawinan. Ya, kalau berada di luar hasil perkawinan keberapa yang diakui? Hasil perkawinan keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang anak-anaknya diakui ehelichen Kindern. Karena saya ambil saja contoh orang-orang terkenal, misalnya di Indonesia, Presiden pertama Indonesia Soekarno mempunyai lebih dari beberapa istri. Dan Ibu Megawati yang juga pernah menjadi Presiden Indonesia ya, dengan hormat saya katakan adalah anak dari istri kesekian. Sekarang pertanyaannya, kalau merajuk kepada hukum seperti ini, apakah anak dari istri kesekian tidak layak disebut sebagai anak yang legal, anak kandung, sehingga di sini ada statement yang berkata unehelichen Kindern. Unehelichen Kindern ini dari hasil perkawinan seperti apa dan bagaimana? Tidak dijelaskan dengan konkret dan juga secara detail. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kinder. Kalau seandainya diwajibkan harus memperlakukan unehelichen Kinder sama dengan ehelichen Kinder, kenapa artikel ini harus berbunyi demikian? Seharusnya kan tidak dipersoalkan antara unehelichen Kinder dan ehelichen Kinder, sehingga kondisi ini tidak harus ditulis karena diwajibkan harus diperlakukan sama. Kalau diperlakukan sama artinya unehelichen Kinder, saya katakan unehelichen karena menurut saya sebenarnya semua anak yang berasal dari biologis ya, hubungan biologis laki-laki dan perempuan harus diakui sebagai ehelichen Kinder. Itu terpisah dari hak kepemilikan anak-anak tersebut setelah itu. Tetapi statusnya harus diakui, semua anak hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, entah perkawinan yang pertama, kedua, ketiga, atau bagaimanapun, harus diakui sebagai ehelichen Kinder. Dalam kehidupan beberapa orang, khususnya yang berasal dari latar belakang Muslim, saya juga tahu ada yang menikah lebih dari 1, 2, 3 kali. Dan anak-anak mereka diakui sebagai ehelichen Kinder. Salah satu contohnya, sekali lagi saya bilang Soekarno. Anak-anak Soekarno semuanya diakui sebagai ehelichen Kinder. Walaupun Soekarno menikah lebih dari 1 kali. Presiden Megawati, bekas Presiden Megawati ya, mantan, adalah ehelichen Kinder. Anak yang diakui, anak yang legal menurut status hukum. Lalu kalau di sini, seandainya beliau pindah ke Jerman ya, ini saya katakan seandainya beliau pindah ke Jerman, beliau adalah anak dari bukan perkawinan yang pertama, bukan perkawinan yang kedua dari Soekarno. Apakah berarti beliau tidak diakui sebagai anak Soekarno? Sekarang pikirkan. Kalau seandainya demikian, tidak diakui sebagai anak Soekarno. Tentu, karena di Indonesia di mana-mana diakui sebagai anak dari mantan Presiden Soekarno. Demikian juga dengan beberapa orang terkenal yang kita ketahui, salah satunya juga Presiden Amerika Donald Trump. Istri yang terakhir ya, bukan istri yang pertama. Ada istri yang pertama dan juga istri yang terakhir. Artinya anak dari istri yang terakhir tidak diakui sebagai eheliche Kinder seandainya dia pindah dan tinggal di Jerman. Dia bukan anaknya Donald Trump karena dia bukan berasal dari istri yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan ehelichen Kinder di sini harus jelas apa yang dimaksud. Dan apakah penggunaan kata ehelichen Kinder itu layak untuk dijadikan sebagai dasar hukum memperlakukan anak-anak tertentu yang tidak diakui
sebagai ehelisen kinda diberikan batas-batas tertentu karena tidak jelas dalam penjelasan artikel 6 ini, yaitu ehe famili nicht ehelise kinda. Menurut saya ini adalah kata-kata yang bersifat diskriminasi khususnya kepada anak-anak yang tidak diakui, ya, saya bilang tidak diakui dalam tanda kutip secara hukum. Karena mereka manusia yang mempunyai nilai harga diri yang sama dengan anak-anak yang menurut hukum sekali lagi diakui sebagai ehelise kinda. Ya, jadi tidak ada batasan antara ehelise kinda dan ehelise kinda karena semua adalah anak-anak hasil dari hubungan biologis antara orang tua. Jadi seharusnya harus diakui, diperlakukan sama, dan tidak boleh diberikan definisi yang berbeda tentang anak nicht ehelise kinda dan anak ehelise kinda. Semua anaknya anak mereka, anak yang harus diakui, hak dan kewajibannya sama, sehingga pasal ini perlu untuk ditinjau kembali, khususnya penggunaan kata nicht ehelise kinda. Biarlah ini menjadi refleksi bagi kita pada saat kita membaca beberapa konten dari hukum yang berlaku. Kita harus merefleksikan kembali apakah kata-kata tersebut layak untuk dipakai atau tidak. Karena ini menyangkut harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak yang tidak diakui sebagai nicht ehelise kinda. Tuhan memberkati.